Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari Jemaat GPPS Bethlehem Mataram yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kegiatan ibadah raya GPPS Bethlehem Mataram untuk minggu depan akan dilaksanakan secara on-site atau tatap muka di gereja, dimulai pada pukul 8 pagi hingga selesai. Diharapkan bagi Bapak Ibu, Saudara atau Saudari yang ingin mengikuti ibadah secara on-site atau tatap muka di gereja untuk selalu memakai masker selama berada di lingkungan gereja, menjaga jarak, tidak bersama dengan satu sama lain. Tidak boleh menghadiri ibadah jika suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius atau merasa kurang sehat, dan mematuhi semua protokol kesehatan demi keamanan dan juga kenyamanan kita bersama. Dan kami juga menghimbau kepada anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun dan orang dewasa yang berusia di atas 65 tahun bisa mengikuti ibadah online yang disiarkan secara langsung di YouTube channel gereja setiap hari Minggu pada pukul 8 pagi hingga selesai. Untuk ibadah sekolah minggu tetap akan dilaksanakan secara online, dan Anda bisa mengaksesnya di Facebook dan juga Instagram setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi hingga selesai. Untuk ibadah pemuda pada hari Sabtu digabung dengan ibadah raya secara on-site atau tatap muka di gereja pada hari Minggu pukul 8 pagi hingga selesai. Untuk ibadah remaja digabung dengan ibadah raya secara on-site atau tatap muka di gereja pada hari Minggu pukul 8 pagi hingga selesai. Jangan lewatkan renungan malam atau Rema yang disiarkan setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 18.30. Sekretariat gereja beroperasi secara normal setiap hari kerja pada hari Senin hingga Sabtu mulai pukul 8 pagi hingga 2 siang. Persembahan diakonia, persembahan kas gereja, persembahan persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat Anda salurkan melalui kotak persembahan yang disediakan di sekretariat gereja, atau dapat Anda salurkan melalui nomor rekening yang tercantum di layar Anda. Kami tetap mengajak Anda untuk mengadakan persekutuan doa di rumah masing-masing pada pukul 7 malam. Kita mau berdoa bagi bangsa dan negara kita agar Tuhan memulihkan keadaan bangsa dan negara kita. Kita juga berdoa buat pemimpin kita agar mereka bisa mengambil keputusan dengan baik untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tidak lupa juga kita berdoa untuk tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan dalam memerangi wabah ini. Biar Tuhan memberikan mereka kekuatan dan kemampuan untuk melawan COVID-19 ini. Jangan lupa untuk kita tetap berada di rumah jika tidak punya kepentingan yang mendesak. Tetapi jika kita harus keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Mari persiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita pada ibadah hari ini. Kita persiapkan hati kita untuk bersekutu, memuji Tuhan dengan penuh kesungguhan hati, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan fokus. Biarlah ibadah kita pada hari ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun mungkin masih terbatas, kita hanya bisa beribadah di rumah, belum bisa datang ke gereja untuk beribadah bersama-sama di tempat ini. Tapi saya percaya tidak mengurangi sukacita Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan kita. Mari kita siapkan setiap hati kita, pikiran kita, setiap hidup kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya, haleluya,
kasih Tuhan, kami mau mengiring-Mu seumur hidup kami. Haleluya Yesus, ku bersyukur, ku bersyukur. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Oh, glory bagimu, glory bagimu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menaikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kita mau terus menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita mau masuk dalam hadirat-Nya yang kudus. Kita nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini dimanapun kita berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya Yesus. Mau sama-sama katakan, tak akan pernah ku sesali, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kasih Tuhan, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu Tuhan. Amin. Dinyatakan, berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kita mengatakan, sekalipun tubuhku, sekalipun tubuh dan batin
Roh Kudus. Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Senang sekali rasanya saya bisa kembali ada di hadapan saudara untuk menyampaikan firman Tuhan. Baik saudara yang ada di rumah yang sedang mengikuti ibadah online maupun saudara-saudaraku yang ada di dalam ruangan gereja ini. Biar kiranya pagi ini kita dapat menikmati berkat ibadah melalui pujian dan firman Tuhan. Saya ingin mengajak kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita satukan hati berdoa. Kami menyatukan hati kami berdoa di hadapan Tuhan. Kami menyadari betul Tuhan Yesus bahwa firman-Mu itu merupakan kekuatan bagi kami. Firman-Mu merupakan penghibur bagi kami. Firman-Mu adalah pelita yang selalu menuntun ketika jalan-jalan kami salah ya Tuhan. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Urapilah jemaat Tuhan yang mendengarkan firman ini. Sehingga kami sama-sama diberkati, sama-sama merasakan jamahan dan lawatan Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, biar kiranya kekudusan Tuhan melingkupi kami. Firman Tuhan menjadi jawaban atas setiap hidup kami. Tuhan, jangan biarkan firman ini jatuh di tanah-tanah yang berduri, berbatu dan di pinggir-pinggir jalan. Biar firman Allah ini jatuh di tanah yang baik sehingga akan berakar dalam, bertumbuh dan menghasilkan buah. Kami sambut kebenaran firman Tuhan pagi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Shalom. Bersyukur pagi hari ini oleh anugerah dan kemurahan Tuhan kita masih dipertemukan kembali dalam ibadah kita pada minggu yang kedua di bulan Oktober tahun 2020 ini. Saya akan mencoba menyampaikan suatu tema firman Tuhan yang mungkin ini sudah tidak asing lagi di pendengaran kita. Tapi saya akan coba kembali mengingatkan kita karena situasi sekarang yang sedang kita jalani dalam hidup ini itu benar-benar sangat membutuhkan kekuatan iman untuk tetap setia berjalan mengikut Tuhan sampai pada akhirnya. Saya memberikan tema pagi ini adalah setia sampai mati, ya. Setia sampai mati, ini mutlak. Dan ini bukan sesuatu hal yang kita anggap biasa. Karena firman Allah sudah jelas berkata, ketika Yesus menyambut hamba-hambanya yang baik dan setia, dia berkata, masuklah hai hambaku yang baik dan setia, nikmatilah perjamuan kawin anak domba Allah. Nah pagi ini saya coba akan mengajak kita semua, mari kita belajar ini. Supaya dalam mengiring Tuhan, iman percaya kita tidak akan pernah dapat ada yang dapat menggeserkan hati kita, cinta kita kepada hal-hal yang lain. Setia sampai mati. Setia kalau boleh didefinisikan adalah suatu sikap yang loyal. Sikap yang bisa berpegang teguh. Sikap yang tetap hati. Tidak goyah, tidak terombang-ambing. Tidak ikut-ikutan, tapi dia tetap berpegang teguh pada apa yang menjadi keyakinan dalam dirinya. Dia loyal dengan apa yang sudah dia yakini. Dia tidak main-main dengan imannya. Hari-hari ini kita tidak bisa bermain-main dengan iman kita. Ya, kita harus benar-benar bisa mempertahankan iman percaya kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya akan membagikan ayat-ayat firman Tuhan yang akan mendukung kebenaran firman pagi ini. Saya akan bacakan buat saudara dari kitab Mazmur pasal yang ke-78. Ayatnya yang ke-37. Hati mereka tidak tetap pada dia dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Ibu dan bapak saudara, kalau kita membaca dan meneliti pembacaan dari Mazmur 78,
Ini bicara tentang pelajaran dari sejarah. Sebuah pelajaran yang diungkapkan lewat nyanyian oleh Bani Asaf. Mengingatkan orang-orang Israel pada masa itu bahwa mereka adalah orang-orang yang hatinya begitu mudah tergoda. Begitu mudah terpengaruh, begitu mudah mereka berubah setia dengan Tuhan. Maka dalam ayat, kalau Bapak Ibu baca dalam ayat-ayat sebelumnya, dari mulai ayat pertama sampai dengan ayat yang terakhir di dalam kitab Mazmur sampai kepada ayat yang ke-72, ini Bani Asaf sedang memberikan mengungkapkan tentang sebuah pengajaran yang harus diperhatikan oleh angkatan yang kemudian. Supaya tingkah laku nenek moyang mereka, angkatan yang terdahulu, tidak ditiru oleh anak cucu mereka. Sebab ketidaksetiaan orang-orang Israel, ketidaksetiaan nenek moyang mereka membuat Allah begitu murka terhadap angkatan itu. Nah, di dalam ayat yang ke-37 yang kita baca tadi, ya, pengajaran Bani Asaf ini mengatakan hati mereka itu tidak tetap pada dia. Hati mereka itu tidak tetap pada dia. Ini yang tadi saya katakan. Mereka begitu mudahnya terpengaruh. Begitu mudahnya mereka goyah. Begitu mudahnya mereka berubah setia dengan Tuhan. Nah, pagi hari ini kita mau pelajari sejarah. Jangan pernah lupa sejarah. Kalau sampai Alkitab mencatat perjalanan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, betapa pentingnya diperhatikan untuk angkatan kita di masa kini. Jangan sampai kita melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita, sehingga dengan mudahnya kita melupakan, dengan mudahnya kita menganggap hal-hal yang sudah Tuhan lakukan begitu sangat rendah dan tidak kita hormati, kita hargai. Bani Asaf katakan hati mereka itu tidak tetap pada dia. Mereka itu tidak setia pada perjanjiannya. Orang Israel ini gampang sekali, saudara, terbawa arus. Ketika mereka dalam kesusahan, mereka membutuhkan Tuhan, mereka selalu minta Musa atau pemimpin-pemimpin yang lain yang menggantikan Musa untuk supaya berdoa sama Tuhan. Agar supaya Tuhan menolong mereka. Dan mereka berjanji mereka akan tetap melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka sebagai umat Tuhan. Namun sayang, janji tinggallah janji. Ya, mereka tidak melakukan itu dengan setia. Maka dikatakan ayat ini, hati mereka itu tidak tetap. Saudara, harapan saya pagi ini ketika firman itu datang buat saya dan saudara, jangan ikuti cara-cara hidup yang salah yang pernah dilakukan oleh orang-orang Israel pada masa lalu. Tidak tetap kepada Tuhan. Begitu gampangnya kita digiring, begitu gampangnya kita ikut-ikutan. Lihat saja saudara, hari-hari ini begitu mudahnya masyarakat terprovokasi, digiring oleh kepentingan-kepentingan untuk yang mengatakan, mengatasnamakan, menyuarakan suara rakyat dan sebagainya. Nah, pagi ini sengaja apa yang saya sampaikan ini supaya kita setia itu jangan berubah-ubah. Setia sama Tuhan, berpegang pada janjimu, berpegang pada apa yang menjadi ikrar kita sama Tuhan. Sama saudara, dengan sebuah rumah tangga. Ketika kita mengikrarkan janji suci di depan altar. Dan setiap pasangan yang menikah, setiap pribadi yang telah mengambil keputusan mengambil perempuan sebagai pasangannya, laki-laki sebagai pendamping hidupnya. Mereka tentu berharap berpegang teguh pada perjanjian nikah. Tidak mendustai, tidak mendua hati. Janjinya itu harus benar-benar dipegang sampai maut memisahkan. Inilah sebenarnya. Karena gereja itu gambaran mempelai Kristus.
Gereja itu gambaran daripada kekasihnya Tuhan. Dan rumah tangga itu menjadi sebuah gambaran. Kristus adalah kepala. Dan dalam rumah tangga suami adalah kepala. Dan istri adalah penolong. Ayat ini dengan jelas mengatakan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Hanya berjanji tapi diingkari terus. Ayat yang lain coba saya bawa saudara. Mazmur pasal 100 ayat yang kelima. Mazmur pasal 100 ayat yang kelima. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saudara, ayat ini mengungkapkan tentang sifatnya Tuhan. Tentang karakternya Tuhan. Saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan yang telah ditebus, diselamatkan dengan darahnya sendiri. Seringkali saya katakan berulang-ulang, dalam diri saya dan saudara itu ada DNA-nya Tuhan. Maka di dalam ayat ini berkata, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya itu turun-temurun. Allah itu tidak pernah berubah-ubah saudara. Allah itu tetap apa yang sudah dia keluarkan, ucapkan, firmankan itu tetap akan dilaksanakan oleh Tuhan. Manusia seringkali tidak menyadari itu. Coba saudara, lihat baik-baik diri kita. Kita ada itu semua karena kebaikan Tuhan. Ayat ini bilang sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya selama-lamanya. Kesetiaannya itu tetap turun-temurun. Sampai kepada anak-anak cucu kita dan selanjutnya. Saya bacakan lagi. Ibrani 3 ayat yang ke-6. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya, teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Dibilang ayat ini, Kristus itu setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Dan rumahnya adalah kita. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, bait Roh Kudus, tempat kediaman Roh Kudus. Di sini dikatakan, Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya, teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Kata teguh berpegang saya singkat menjadi kata setia sampai mati. Teguh berpegang. Tadi definisi setia adalah loyal, tidak goyah, tetap hati, tetap memegang apa yang menjadi kepercayaannya kepada Tuhan. Karena dikatakan berpegang teguh pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Saudara-saudara, setia sama Tuhan itu jangan separuh-separuh. Jangan berubah-ubah. Jangan seperti musim yang berubah-ubah. Cintailah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tadi saya bilang, pasangan yang menikah mengikatkan janji, mengikrarkan janji. Dan mereka dua orang anak manusia ini berharap masing-masing dapat memegang janji kesetiaan itu sampai maut yang memisahkan mereka. Ayat yang lain saya coba bagikan untuk saudara. Ayat ini dari Wahyu 2 ayat yang ke-10. Janganlah takut terhadap apa yang kau harus derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. Supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ayat ini berkata demikian saudara. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai
dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya, haleluya. Kenapa kita harus setia sampai mati? Ini yang diminta Tuhan buat kita umat Tuhan. Setia. Sebab mahkota kehidupan telah menanti kita di sorga. Maka Tuhan ingin sekalipun kita menghadapi banyak pencobaan, iblis ingin mencoba kita, iblis ingin mengocok kita, iblis ingin melemahkan kita, iblis ingin menghancurkan kita. Tapi marilah kita berpegang teguh kepada keyakinan iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena apa? Mahkota kehidupan itu telah tersedia untuk orang-orang yang setia sampai pada akhirnya. Saudara, mengapa kita harus setia sampai mati? Saya katakan tadi, sebab orang yang akan menerima mahkota kehidupan adalah hanya orang-orang yang tetap mempertahankan kesetiaannya, imannya sampai dia dipanggil Tuhan pulang ke surga. Ayat yang lain, kenapa kita harus setia sampai pada akhirnya? Kenapa kita harus setia sampai mati? Mari kita baca Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Saudara, mengapa? Mengapa kita harus setia sampai mati? Yesus telah kasih teladan buat kita. Dia sudah kasih contoh untuk kita. Setia dia sampai kematian menjemputnya di atas kayu salib. Untuk siapa dia lakukan itu? Untuk saya dan untuk saudara. Dia tidak menghindari kematian itu. Dia tidak menghindar dari penderitaan. Dia tidak menghindar dari hukuman disalibkan. Karena apa? Sebuah tanda bukti cinta yang tulus yang Tuhan berikan kepada kita. Setia dia sampai dia mati di atas kayu salib. Yang merupakan kematian yang sangat terkutuk dia bagi orang-orang Yahudi pada masa itu. Saudaraku, ayat-ayat yang telah saya bagikan buat saudara, itu sudah sangat mendukung untuk memotivasi kita. Supaya kita tetap memegang kesetiaan, iman, kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Tuhan. Ya, bagaimana untuk kita bisa menjaga kesetiaan? Bagaimana kita bisa setia sampai mati? Bagaimana kita bisa tetap memegang teguh walaupun perjalanan hidup kita harus berjalan dalam perjuangan yang harus kita lewati teramat banyak kesukaran. Hidup kita ke depan tidak akan bertambah mudah. Kita akan mengalami banyak hal. Namun pagi hari ini firman ini saya sampaikan untuk semua kita. Kesukaran boleh datang melanda perjalanan hidup kita. Hidup ini adalah sebuah perjuangan yang harus kita lalui. Jangan menyerah. Jangan putus asa. Jangan kita menyerah pada keadaan yang sukar ini. Jalanilah, sebab kita tidak dibiarkan Tuhan jalan di dunia ini sendirian. Tuhan tidak kelihatan memang kapan dia pegang tangan kita, kapan dia ada di samping kita. Mata kita yang berdosa ini tidak sanggup melihat Tuhan yang suci itu. Tapi iman saya dan iman saudara punya keyakinan, kalau sampai hari ini kita masih kuat berdiri, masih setia ikut Tuhan, itu telah membuktikan bahwa ada Tuhan yang selalu menopang kita dengan tangannya yang perkasa itu. Itu telah membuktikan bahwa kita merasakan dia menjadi penopang hidup kita. Tidak dibiarkan kita sampai hancur di dalam segala persoalan-persoalan hidup yang kita alami di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana saudara? Untuk kita bisa menjaga kesetiaan walaupun perjalanan dan perjuangan hidup kita begitu sangat berat dan sukar. Yang pertama,
Yang pertama yang saya mau katakan, untuk bisa membuat kita tetap setia sampai akhirnya, sampai mati. Yang pertama poinnya adalah, kalau engkau mau mundur, engkau mau tidak setia, ingat Tuhan Yesus yang setia. Ketika engkau ingat apa yang sudah Dia lakukan untuk hidupmu, engkau akan berkata, selangkah pun aku tidak akan pernah mundur dari Tuhan. Kenapa? Sebab Dia sudah memberikan contoh dan teladan bahwa Dia tidak pernah mundur selangkah pun dalam ketakutan menghadapi kematian. Sebab Dia tahu Dia harus lakukan itu demi untuk memuliakan Bapa di surga. Demi untuk manusia yang berdosa agar supaya diselamatkan. Ingat Tuhan, waktu mau mundur ingat, Yesus sudah mengalami penderitaan. Yesus sudah mengalami kesakitan. Yesus sudah lakukan itu buat kita. Jangan sekali-kali kita mundur dari Tuhan. Yang kedua, milikilah cinta yang tulus dengan Tuhan. Milikilah cinta yang tulus dengan Tuhan. Ketika engkau tulus mengasihi Tuhan, maka apapun yang menggoncang kita di dalam hidup kita tidak akan pernah membuat kita berpikir untuk meninggalkan Tuhan. Tidak akan pernah membuat kita berpikir untuk jauh dari Tuhan. Tidak akan pernah membuat kita berpikir tidak mau setia lagi sama Tuhan. Sama. Tadi saya katakan rumah tangga itu adalah sebuah gambaran Kristus dan jemaatnya dan gerejanya. Saudara lihat, dalam sebuah kehidupan rumah tangga yang dibangun oleh dua orang anak manusia, masing-masing dibutuhkan suatu tindakan, sikap hidup di mana mereka harus mencintai dan mengasihi dengan tulus. Ya, segala kekurangan-kekurangan yang ada pada masing-masing pribadi harus bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Tidak boleh mundur. Ketika saudara mau mundur, ingat ikrar saudara, janji saudara, komitmen saudara dengan pasanganmu. Maka perlunya membangun sebuah rumah tangga dengan cinta yang tulus. Matius 22 ayat yang ke-37 berkata, ketika ada orang bertanya, ya, kepada Yesus di dalam Matius 22 ayat yang ke-37. Ada orang-orang Farisi mendengar, ada orang-orang Saduki mendengar, lalu mereka berkumpul dan bertanya salah seorang ahli Taurat untuk mencobai Dia. Hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat? Mereka berpegang pada hukum Taurat, saudara. Lalu Yesus ketika ditanya hukum mana yang paling terutama, Yesus bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap. Kata segenap itu full heart, sepenuh hati. Maka marilah ketika kita mengasihi Allah dengan sepenuh hati, kau tidak akan pernah punya rencana, punya keinginan untuk tidak setia dengan Tuhan. Sama, pasangan hidupmu tidak akan pernah meninggalkan engkau. Karena dia mengasihimu dengan tulus, mengasihimu dengan cinta yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Begitulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Sebagai gereja Tuhan, sebagai mempelai Kristus. Jangan pernah berpikir untuk tidak setia pada Tuhan. Yang ketiga, mari kita pegang komitmen kita, ikrar kita sama Tuhan. Saya bilang tadi orang-orang Israel terlalu banyak janji dengan Tuhan. Terlalu banyak mengumbar janji dengan Tuhan. Kalau Tuhan tolong, kalau Tuhan cukupkan, penuhi apa yang menjadi keperluan mereka. Mereka mau ikut dan lakukan apa yang Tuhan katakan. Namun setelah mereka kenyang, setelah mereka puas, setelah mereka berkelimpahan, mereka lupa dengan janjinya. Maka dalam Mazmur tadi 78 ayat yang ke-37 tidak salah yang dikatakan. Hati mereka tidak tetap kepada Dia. Mereka berubah setia terhadap perjanjiannya. Komitmen itu penting. Karena dengan kita membuat komitmen sama Tuhan, apapun Tuhan yang saya alami dalam hidup saya mengikut Tuhan, jadi orang Kristen, beriman kepada Tuhan, sekali-kali saya tidak akan menoleh lagi
sampai Tuhan ambil napas saya dari raga ini. Komitmen, buat ikrar. Tadi saya bilang, ketika dua orang anak manusia ada di depan altar dan mereka buat perjanjian nikah. Satu sama lain dituntut untuk pegang teguh janji itu. Dan tidak boleh ada seorang pun yang mengkhianati perjanjian nikah yang telah mereka ucapkan bersama-sama. Pagi ini Tuhan ingin melihat kita. Adakah kita mencintai Tuhan dengan cinta yang tulus dari hati kita? Adakah kita mengasihi Tuhan dengan memegang sebuah komitmen, saya mau ikut Tuhan apapun yang terjadi. Mungkin ada saudara yang berlatar belakang bukan dari iman Kristen lalu saudara percaya kepada Tuhan. Saudara mengalami banyak masalah, mengalami banyak tekanan, mengalami banyak aniaya. Jangan mundur, tetap ikut Tuhan. Sampai napasmu diambil oleh Tuhan. Kita tetap hidup di dalam iman percaya kita kepadanya. Kita sebagai orang Kristen bukan berarti kita lepas dari persoalan-persoalan hidup. Dari masalah-masalah yang terjadi. Jangan saudara kita berkata, oh kalau ikut Tuhan tidak ada masalah. Omong kosong, tidak seperti itu. Namanya manusia yang masih hidup di dunia, kita akan mengalami dan menemukan banyak persoalan-persoalan dalam hidup ini. Namun ketika Allah izinkan persoalan datang dalam hidup kita, itu bukan untuk menghancurkan kita, bukan untuk mencelakai kita, bukan untuk membuat kita menderita. Tujuan Allah dalam setiap masalah yang menimpa hidupmu adalah untuk menjadikan engkau semakin mendewasakan kita. Semakin kita menjadi dewasa, semakin kita memiliki mental seorang pemenang yang siap berperang, yang siap berjuang dengan tidak mau menoleh atau mundur selangkah pun. Karena kita tahu Tuhan akan menjadikan kita murid-murid Tuhan, pengikut Tuhan yang memiliki kedewasaan iman. Sehingga tidak mudah diombang-ambingkan, tidak mudah ikut-ikutan, tidak mudah terbawa arus. Kalau anak kecil kan mudah kebawa saudara. Ya, dia marah dalam waktu 5 menit kemudian hatinya sudah berubah. Ya, hatinya sudah berubah. Maka kalau ada anak kecil berkelahi, orang tua jangan ikut-ikutan. Sebab anak kecil dia marah 5 menit dia sudah baikan. Yang masalahnya seringkali orang tua, anak sudah baik, orang tua masih bermusuhan. Kenapa? Tidak mengerti. Anak kecil memiliki sifat yang begitu sangat polos, begitu sangat tulus. Sehingga dia tidak memendam kemarahan itu berlama-lama. Saudara, maka kita perlu menyadari bahwa Tuhan ingin menjadikan kita dewasa dalam iman. Dewasa dalam pengenalan akan Tuhan. Sehingga ketika masalah menerpa kita, kita dihantam duar oleh berbagai macam keadaan yang sulit dalam hidup kita. Kita nggak berkata begini, buat apa saya ke gereja? Buat apa saya melayani? Buat apa saya berdoa? Buktinya saya tidak mengalami apa-apa dalam hidup saya. Percuma saja saya lakukan itu. Saudara, ini membuktikan bahwa engkau sedang mengalami masalah dalam kehidupanmu, masalah hatimu, masalah pikiranmu. Jadi hari ini saudara, ketika kita sebagai orang-orang percaya diminta oleh Tuhan setia, setia sampai mati, maka mahkota kehidupan telah disediakan untuk kita. Jangan sekali-kali punya keinginan atau berencana untuk meninggalkan iman, meninggalkan kesetiaanmu kepada Tuhan. Karena hanya orang-orang yang setialah yang pada akhirnya yang akan dikatakan, sabaslah engkau, hai hambaku yang baik dan yang setia. Mari Bapak Ibu setia pada pasanganmu, setia untuk mempertahankan kehidupan rumah tanggamu sampai maut yang memisahkan. Di dunia saja, seorang suami, seorang istri berani mengikrarkan janji di hadapan masing-masing orang. Untuk apa? Istri berani berjanji setia, suami berani berjanji setia. Istri berani berjanji kepada orang yang nantinya akan menjadi pendamping hidupnya, yang akan membiayai hidupnya, yang akan memelihara keluarganya. Dia berani membuat sebuah komitmen ikrarkan janjinya.
apalagi kita dengan Tuhan. Dia pemelihara bukan cuma hidup kita, tapi jiwa kita pun dipelihara sampai kita masuk dalam kerajaan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita dan Tuhan tetap mengarahkan hati kita sama Tuhan, mengarahkan pikiran kita sama Tuhan untuk tetap setia apapun yang menimpa hidup kita, apapun kondisi yang terjadi pada kita selama kita hidup di dunia ini. Jangan bergeser hatimu, jangan bergeser pikiranmu dari Tuhan. Tetap sekali kita ikut Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan telah menyediakan mahkota kehidupan bagi orang-orang yang setia sampai pada akhirnya. Mari kita berdoa. Pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur kembali ya Tuhan. Kami telah mendengar kebenaran firman Tuhan yang telah hamba-Mu sampaikan. Biarlah kebenaran ini terus mengubah hidup kami. Kebenaran firman Tuhan ini terus membawa kami semakin lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Hari-hari ini Tuhan kami tahu betapa begitu sangat Tuhan inginkan umat Tuhan tidak bergeser hatinya. Tetap loyal dengan Tuhan, tetap berpegang teguh kepada apa yang menjadi komitmen kami dengan Tuhan. Tolong kami, mampukan kami supaya kami tidak akan pernah mudah terpengaruh, tidak akan mudah dibawa arus, sehingga kami begitu mudah terombang-ambingkan oleh keadaan-keadaan dan situasi yang ada di dunia ini. Kami mau tetap setia sampai mati, sampai akhirnya kami mau tetap setia, karena kami sudah mendapatkan teladan dan contoh dari Kristus Yesus sendiri. Setia dengan tidak mundur menghadapi kematian di atas kayu salib karena cintanya kepada kami. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan, karena dengan mengasihi Tuhan akan membawa kami tetap berkomitmen untuk tidak mundur dari Tuhan. Kami mau tetap berkomitmen, tetap memegang perjanjian kami dengan Tuhan. Karena sebagaimana dalam sebuah rumah tangga, suami istri mengikat janji sampai akhirnya maut yang memisahkan mereka. Demikian pula kami dengan Tuhan. Kami mau mengikatkan komitmen kami. Kami mau setia dengan Tuhan. Kalau istri saja berani mengikat janji kepada seorang pria yang menjamin hidupnya di dunia ini, apalagi kami. Kami mau mengikat janji dengan sang mempelai sorgawi yang bisa menjamin kami bukan hanya untuk kehidupan di dunia, tapi untuk kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Kami ingin Tuhan, di tengah masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kami semakin dewasa, semakin kami kuat, semakin kami melihat bahwa persoalan adalah cara Tuhan untuk mendewasakan, untuk memurnikan iman percaya kami kepada Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu dari mulai anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda sampai orang dewasa dan orang-orang tua. Berkati mereka, tambah-tambahkan iman, kepercayaan, kesetiaannya pada Tuhan. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kebahagiaan. Berkati dalam hidup rumah tangganya, berkati dalam pekerjaan, usaha dan bisnisnya. Berkatilah pendidikan anak-anak kami di dalam sekolah mereka masing-masing ya Tuhan. Supaya semuanya boleh melihat campur tangan Tuhan dalam hidup mereka dan mereka boleh berhasil ya Tuhan. Engkau memberkati juga ya Tuhan seluruh jemaat Tuhan. Apabila ada yang sakit, Tuhan lawat mereka. Nyatakan kuasa-Mu, bilur-bilur Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna buat mereka. Kami berdoa juga untuk mereka yang berulang tahun. Baik ulang tahun hari jadi maupun ulang tahun pernikahan. Berkatilah mereka supaya mereka boleh merasakan kebahagiaan. Diberikan kesehatan, panjang umur. Mereka diberikan, oh Tuhan, apa yang menjadi cita-cita dan harapan mereka dapat terwujud oleh karena campur tangan Tuhan atas mereka. Terima kasih Bapa, berkatilah seluruh pekerjaan-Mu di tempat ini. Berkatilah jemaat-Mu, berkatilah hamba-hamba-Mu yang telah melayani kami pada pagi hari ini. Tuhan, terus kami doakan kondisi bangsa kami. Kiranya Allah mengaruniakan damai sejahtera, ketenangan, ketentraman. Satukanlah bangsa ini untuk terus mendukung NKRI sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Semua kejadian-kejadian yang hari-hari ini sedang dialami oleh bangsa kami. Baik itu masalah bencana virus COVID-19. Baik itu masalah-masalah lain yang berkaitan dengan undang-undang, oh Tuhan, yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mendapat banyak gejolak dari masyarakat.
Tuhan tolong supaya pemerintah dapat menemukan solusi dan jalan keluar yang terbaik demi untuk kesejahteraan bangsa dan negeri ini. Berkati juga daerah kami, berkati pemimpin kami, Bapak Gubernur, tidak lupa juga Bapak Presiden, Bapak Gubernur dan para jajaran-jajaran yang terendah. Berikanlah mereka hikmat dalam mengatur negara, mengatur daerah kami ini. Sehingga apapun yang dikeluarkan, kebijakan-kebijakan itu berasal dari hikmat Tuhan yang menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan mengasihi negeri kami, mengasihi bangsa kami, mengasihi daerah ini. Biarlah NTB juga mengalami lawatan Tuhan. NTB senantiasa Tuhan boleh melihat kemurahan, kebaikan Tuhan. Ada damai sejahtera di pulau ini, di provinsi ini. Berkati seluruh aparat keamanan kami, berikan kekuatan kesehatan. Para tenaga medis dan para dokter juga Tuhan lindungi selalu mereka. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka sukacita dalam melayani masyarakat, orang-orang yang terpapar oleh karena virus COVID-19. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada minggu pagi ini dengan mengucap syukur hanya kepada Bapa di surga. Bapa yang kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahteranya. Biar kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan cinta serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai kedatangan Yesus kedua kalinya. Tuhan berkati kita. Haleluya, haleluya. Amin.